Ya, sahabat, jumpa lagi di kanal saya, Perspektif Andre Vincent Wenas. Ini catatan saya dari perdebatan antara Andi Budiman dari Partai Solidaritas Indonesia dengan Geis Khalifa yang diselenggarakan oleh TV One baru-baru ini. Saya berikan catatannya yang berjudul, "Kasihanilah, sebab dia toh katanya sudah kerja keras." Ini adalah argumentum ad misericordiam. Ini salah satu jenis sesat pikir atau sesat logika yang bernama argumen belas kasihan. Begini, ini jenis sesat pikir ala Geis Khalifa yang sering dipertontonkannya dalam debat publik di TV One. Argumentum ad misericordiam atau argumen belas kasihan. Seolah dengan membawa data dan lalu menjadikan gembolan data yang dibawanya sebagai pembenaran atas segala argumennya. Namun sayangnya argumen-argumen yang disampaikannya tak satu pun yang relevan dengan subjek atau tema inti perdebatan. Ambil contoh dalam perdebatan yang baru-baru ini terjadi di TV One dengan Andi Budiman dari Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Andi Budiman dengan mengacu pada pidato politik Giring Ganesha mengajukan pertanyaan penting yang merupakan inti persoalan debat. Ada 3 pertanyaan, ringkasnya begini. 1. Apakah ada yang salah dengan pernyataan jangan memilih pemimpin yang punya rekam jejak memecah belah menggunakan isu SARA untuk memenangkan sebuah pertarungan politik? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, jangan pilih pembohong. Siapa sih yang mau dipimpin oleh pembohong? Siapa yang mau mendukung calon presiden yang dianggap pembohong? Ketiga, apakah kita mau dipimpin oleh orang yang pernah dipecat karena tidak becus bekerja? Itu 3 pertanyaannya. Nah sahabat, ini semua adalah kriteria kepemimpinan tanpa menunjuk kepada satu nama. Kalaupun ada yang tersenggol dengan kriteria seperti itu, ya apa boleh buat. Bisa jadi memang figur idola atau idol atau berhala mereka itu kebetulan sesuai dengan kriteria pembohong. Ia memang seorang pemain SARA dan ia pernah dipecat lantaran tidak becus bekerja. Bukan dipecat karena alasan politik seperti SBY misalnya. Ya sekali lagi apa boleh buat. Pengakuan atas kesesuaian dengan kriteria itu toh datangnya dari orang-orang seperti Geis Khalifa dan Mardhani Alisera serta yang sejenisnya. Mungkin sekali mereka merasa kriteria itu cocok benar dengan idola atau berhala mereka itu. Tapi kali ini kita mau lebih menyoroti gaya argumen sesat ala Geis Khalifa. Argumentum ad misericordiam atau argumen belas kasihan. Tanpa menjawab pertanyaan inti yang diajukan oleh Andi Budiman, Geis malah berkelit dengan melompat ke kesimpulan bahwa Anies Baswedanlah orang yang jadi tertuduh sebagai pembohong, pemain isu SARA, dan orang yang tidak becus bekerja maka dipecat Jokowi. Geis Khalifa berkelit dengan mengajukan contoh-contoh kasus prestasi Anies yang menggambarkan bahwa ia adalah justru orang yang menepati janji kampanye. Misalnya kampung akuarium, masjid yang dulu digusur Ahok, dan lain-lain. Yang pada intinya tidak relevan untuk menjawab pertanyaan pokok yang diajukan Andi Budiman. Tambah lagi dengan TV One yang menampilkan cuplikan video Anies Baswedan yang kira-kira mengatakan, siapalah saya seorang Anies ini sudah bekerja keras, toh masih dihujat juga. Sedangkan Nabi saja juga masih dihujat, dan seterusnya dan seterusnya. Inti pesannya adalah, ya kasihanilah saya lantaran saya kan sudah kerja keras. Banyak loh prestasi kerja saya yang mencitrakan betapa toleransinya saya, betapa saya menepati janji, betapa saya kompeten, dan lain sebagainya. Nah, pesan video singkat Anies Baswedan ini pun kembali diteguhkan atau endorse lah begitu ya oleh Geis Khalifa lewat contoh-contoh soal yang diklaimnya sebagai informasi berbasis data. Namun, sekali lagi, gembolan informasi atau data yang dengan berbusa-busa disampaikan Geis Khalifa sama sekali tidak relevan untuk menjawab pertanyaan intinya, yaitu apakah ada yang salah dengan pernyataan jangan memilih pemimpin yang punya rekam jejak memecah belah menggunakan isu SARA untuk memenangkan sebuah pertarungan politik? Siapa sih yang mau dipimpin oleh pembohong?
Siapa yang mau mendukung calon presiden yang dianggap pembohong? Yang ketiga, apakah kita mau dipimpin oleh orang yang pernah dipecat karena tidak becus bekerja? Argumentum ad misericordiam, an appeal to pity, is a fallacy in which someone tries to win support for an argument or idea by exploiting his opponent's feelings of pity or guilt. It is a specific kind of appeal to emotion. Sama seperti seorang siswa SD yang minta dibenarkan dalam ujian mata pelajaran matematikanya dengan bilang bahwa ia toh mengaku sudah belajar mati-matian selama seminggu terakhir sampai tidak tidur yang cukup, dan bilang pula bahwa nilai pelajaran seni suaranya sama sekali tidak jelek-jelek amat kok. Lagi pula masa depannya tuh tergantung pada nilai yang bakal diberi ini. Maka intinya kasihanilah saya. Padahal inti persoalannya adalah ia gagal dalam ujian mata pelajaran matematika. Walau di pelajaran seni suara ia tidak jelek-jelek amat sih nilainya. Ya kira-kira itulah catatan ringan saya. Selamat tahun baru, kita bisa menjadi perspektif. Kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.